Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri SMK Tamtama siswa-siswi SMK Tamtama 1 Sidarja, semua jurusan akuntansi, TKJ, permesinan, las, dan listrik. Pertemuan pertama kalian sudah kelas 11. Selamat kelas 11 ya, masuk kelas 11. Di sini materi pertama, pendidikan kewarganegaraan mempunyai materi pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dia dilahirkan dan berlaku seumur hidup. Tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Seperti kalian di sini ya, berarti apabila pelanggaran nanti bisa mengikuti materi selanjutnya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, dan jabatan. Sebagai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Membahas kita di sini untuk hak asasi manusia di sini. Yang pertama, kasus pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Menurut kemajuan peradaban manusia, hak tersebut dapat digolongkan menjadi A. Hak asasi pribadi atau personal rights. Personal ini berarti pribadi ya, kebebasan memeluk agama dan kebebasan beragama. Nah, kalian masing-masing siswa juga mempunyai kebebasan memeluk agama. Berarti di negara kita yang ada 6 agama, kalian hanya memilih satu sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bebas bergerak. Kemudian yang B, hak asasi ekonomi atau property rights. Hak memiliki sesuatu, membeli sesuatu, memilih pekerjaan. Nah, seperti kalian, sekarang kalian sekolah jurusan SMK, berarti kalian suatu saat mempunyai kewajiban, mempunyai hak memilih pekerjaan. Untuk itu, kalian di sekolah sudah harus belajar disiplin dan kerapihan dalam berpakaian, kemudian berangkat sekolah. Dari sekolah itulah kalian dididik untuk bisa siap bekerja dan mempunyai hak untuk bekerja. C. Hak asasi politik atau political right. Hak itu serta mengikuti pemerintahan. Nah, nanti kalian pun mempunyai hak sesuai dengan usia, kalian bisa dalam pemerintahan bisa menjadi lembaga negara, bahkan sebagai presiden. Ingat ya, presiden itu adalah warga negara asli Indonesia. Jadi kalau warga keturunan tidak boleh jadi presiden. Yang D, hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture. Meliputi pendidikan, mengembangkan kebudayaan. Di situ disebutkan meliputi pendidikan. Kalian juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Tapi dalam pendidikan itulah kalian harus siap dijadikan siswa-siswi yang lebih baik dari masa-masa yang lalu. Kalian mempunyai pengetahuan lebih tinggi dari yang sebelumnya.
Kemudian mengembangkan kebudayaan. Untuk itu tingkat sekolah, terutama sekolah kita SMK, juga mempunyai beberapa nilai, beberapa kesenian, ikutilah. Jadi kalian tidak jenuh bermain di warung, hanya begitu apalagi sampai merokok ya, tolong dihapuskan. Yang kelima, yang hak asasi untuk mendapatkan perilaku tata cara peradilan, prosedur right di situ. Peraturan dalam hak menangkapan dan penggeledahan. Nah, ini pun berlaku untuk pelajar, walaupun usia pelajar belum usia 17 tahun, apabila melakukan tindak pidana, mereka tetap diberlakukan adanya penangkapan dan penggeledahan. Apalagi mengeroyok gitu ya, dengan teman itu tidak boleh kalian memberlakukan berpihak kriminalitas. Negara kita ingat ya, Indonesia itu mengutamakan adalah peradilan di sini. Tujuan pendidikan hak asasi manusia di sana disebutkan. Satu, tujuan umum pendidikan hak asasi manusia berdasarkan temuan mengembangkan model tujuan pendidikan untuk mengutamakan, mengembangkan, dan melestarikan serta dan melaksanakan hak asasi manusia. Di situ sesuai dengan ketentuan ya. Yang kedua, tujuan kasus pendidikan hak asasi manusia. Tujuan kasus, terutama khusus pendidikan, itu bukan berarti kemudian sekolah mengizinkan adanya kriminalitas itu tidak. Bahkan mengadakan mengerjaki temannya itu juga tidak boleh. Di situ tidak diizinkan di sini ya. Meningkatkan peranan serta dalam pengetahuan peserta didik tentang nilai-nilai hak asasi manusia. Sampai yang keenam, pendidikan hak asasi manusia di sekolah menekankan hak anak-anak, hak wanita, perilaku non-diskriminatif, sikap anti kekerasan, dan penyiksaan. Ingat loh, walaupun suatu saat atau walaupun yang tahun lalu karena kita ada semacam itu ya, penerimaan siswa baru, tidak boleh sampai adanya kekerasan di pihak sekolah. Hal itu harus menjadi pola pikir kalian akan lebih baik, apalagi kalau kalian sebagai senior di sini ya. Dasar hukum pendidikan hak asasi manusia. Kalian perhatikan dasar hukum perilaku hak asasi manusia. Yang pertama, dasar hukum internasional. Mengapa internasional? Karena semua negara sudah mengakui adanya hak asasi manusia. Ada banyaknya instrumen, ketentuan, kemudian motivasi mereka kenapa sih melakukan pelanggaran gitu ya. Kemudian konvensi, adanya kesepakatan dari negara-negara lain seperti konvensi hak asasi manusia, bahkan menerima pekerjaan. Anak mempekerjakan anak sebelum usia 17 tahun, 18 tahun di Indonesia, itu berarti dia sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sudah diakui sejak tahun 1989 tanggal 20 November. Di sana diakui apabila suatu perusahaan atau orang memperlakukan anak usianya di bawah 18 tahun, berarti dia pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sampai di sini ada dasar hukum nasional. Kalau nasional berarti negara Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideal. Idealnya karena segala sesuatunya harus tergantung diutamakan adalah Pancasilanya. Contohnya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di macam-macam hak tadi sudah disebutkan. Properti ada. Kemudian personal rights sudah ada. Di sana ada kebebasan memilih agama. Memilih, kalau sudah memilih itu berarti haknya. Kalau sudah memilih hak agama, kewajibannya tinggal melaksanakan hak tersebut. Kalau berarti kalau kalian sudah memilih agama Islam, itu haknya.
kewajibannya menjalankan ibadah Islam. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan kasus terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Manusia yang berat pelanggaran hak asasi manusia diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu ada yang berat, semacam mutilasi, kemudian itu ya pembunuhan, itu juga pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan genosida ini terutama, itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia tingkat berat itu ya. Kemudian yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai dari serangan meluas dan sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Penduduk sipil itu berarti masyarakat biasa. Kalau kita masa penjajahan Jepang seperti itu termasuk genosida ya, berarti pembunuhan dilakukan secara kompak, banyak, dan dalam satu tempat seperti itu. Nah, ini yang kita bahas kaitannya dengan contoh pelanggaran hak asasi terutama antar sekolah. Di sini contoh bukan berarti kemudian kalian perhatikan di situ, bukan berarti kemudian di sini sekolah kita mengizinkan untuk tawur seperti itu ya. Tidak. Tapi ini hanya contoh yang tidak baik, contoh yang negatif. Kalian supaya agar tidak terjadi hal seperti itu. Sehingga setelah ada foto atau gambar itu bukan sekolah kita, cuma di sini untuk mempunyai gambaran kalian bagaimana sih nanti melaksanakan tugas berdasarkan dari gambar tersebut. Yang terakhir di sini berkaitan dengan tugas. Tugas pertama nanti dituliskan dalam kertas folio dan dikumpulkan awal masuk sekolah. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal tugas. Tugasnya, berikan pendapat kalian tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di tingkat sekolah. Dan berikan saran dan bagaimana cara mengatasi pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Demikian, kalian belajar di rumah, kemudian biar tidak terlalu banyak bermain di rumah. Dengan adanya tugas dari sekolah ini berarti mau tidak mau kalian sudah serasa berangkat di sekolah. Tetap berdoa supaya kita bisa ketemu lagi dan dalam kondisi yang membaik. Untuk kelas 11 ini Oktober kemungkinan ada mulai LPK atau prakerin ya. Jadi kalian harus lebih siap-siap dalam semua materi pelajaran diikuti. Jangan menyalahkan sekolah ya apabila kalian sudah mendapat materi yang online seperti ini. Selamat mengerjakan, sampai ketemu materi berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.